Assalamualaikum. Hai, apa kabar semuanya? Apa kabar juga Pak Fadlizon? Bapak, hai. Kawan review nih di sini. Bapak kan bilang kalau film Indonesia kurang memadai, kemudian kualitas ceritanya makin tidak menarik. Bapak udah nonton film Sore, Istri dari Masa Depan nggak? Belum. Aduh. Pak, kalau Bapak butuh tiket gratis saya kasih deh Pak, beneran. Saya bukan buzzer, saya juga nggak dibayar sama rumah produksinya, tapi saya ikhlas kalau Bapak mau nonton film ini. Siapa tahu Bapak juga bilang filmnya bagus. Ya, tapi ada catatan Pak, please kalau Bapak nonton film ini, jangan lihat mata aktornya. Nanti Bapak kebawa sakitnya. Jangan Pak, Bapak nggak boleh sakit, nanti kita sedih. Anjir, nih film apaan sih? Aku tuh sampai kesal sendiri ya, kenapa bisa sebagus ini sebuah film lokal? Maaf, maksudnya film lokal tuh banyak yang bagus, tapi ini di level yang berbeda. Kenapa bisa segitu niatnya sih seorang Yandi Lawrence? Lo tuh beneran manusia nggak sih? Kemarin berhasil bikin film yang beda banget, film jatuh cinta seperti di film-film. Dan sekarang, film Sore. Yes, kita tahu ada web seriesnya dan sekarang versi movie-nya. Sore Istri dari Masa Depan, yang bukan cuma bikin gua diam dan sedikit emosi perkara ada cewek norak si paling iPhone 16, yang saya tahu mungkin saja cicilan home creditnya belum lunas, apalagi cicilan pertama belum saja berjalan. Sibuk cekrek-cekrek ganggu penonton lain. Emang anjing gau. Oke, si anjing ini kita singkirkan dulu, sementara kita harus fokus sama film ini. Film Indonesia kenapa masih betah lo semua sama horor sampah atau drama menye-menye gimmick adaptasi novel? Lihat film ini. Kenapa kalian gak bisa bikin film sebagus dan seniat film Sore Istri dari Masa Depan ini? Di awal, mungkin kalian akan ngira film ini bakal kayak romance komedi yang pada umumnya sering dibumbui gimmick time travel lah, atau mungkin gimmick-gimmick lainnya. Tapi begitu kalian nonton film ini dan masuk ke inti ceritanya, Sore Istri dari Masa Depan justru ngebawa kita ke perjalanan emosional yang justru jauh lebih dalam dari yang kalian perkirakan. Ini bukan cuma soal cinta-cintaan, tapi ini tentang gimana waktu bisa jadi ruang lo buat belajar untuk mengakui salah atau mungkin merasa bersalah, dan untuk mencari harapan. Dan Yandi Lawrence sukses banget ngeolah tema time loop jadi bukan sekedar ngulang takdir. Aku cukup amazed dengan struktur naskahnya. Film ini dibagi jadi 3. Ada Jonathan, Sore, dan juga Waktu. Dan ketiga babak di dalamnya itu seperti campuran beberapa perasaan. Perasaan tenang, perasaan kacau, dan juga haru. Ini setiap pengulangan kejadian tuh punya detail kecil yang beda, tapi signifikan. Kalian gak akan dapat plot twist yang meledak-ledak, tapi kalian dapat satu persatu tamparan kecil yang bikin dada jadi sesek. Bodoh sih, kalau kau nonton film ini malah ngantuk. Hey, belum tentu besok-besok kau ketemu lagi film sehebat ini. Iya, ini film hebat, aku nggak dibayar, aku nggak jilat, intinya kalau di film bagus kenapa nggak direkomendasikan. Film Sore adalah film terbaik tahun ini, salah satu film terbaik tahun ini yang lagi ngajak lo untuk nontonin orang jatuh cinta, mantengin mereka gagal berkali-kali, lalu jatuh lagi sampai akhirnya kita ngerti kenapa semua itu harus terjadi. Yang paling ngangkat film ini tentu saja performa kedua aktor utamanya. Pertama, Sheila Dara, gila sih. Aura, pengendalian emosi, dia tuh rapi banget. Di film apapun ya, termasuk film Sore ini. Peran Sore emang butuh aktor yang bisa terlihat lembut tapi tetap powerful. Dan Sheila nailed it. Chemistry dia sama Dion Wiyoko juga nggak gimmicky. Justru makin kuat karena dibangun secara perlahan, lewat ekspresi, lewat diamnya, dan patah-patahan perasaan kecil yang jujur kalian akan bilang ini terasa real. Dion Wiyoko sendiri nggak kalah solid. Karakter Jonathan bukan karakter yang mudah disukai dan nggak layak juga untuk dibenci. Dan lewat seorang Dion, bikin Jonathan jadi lebih manusiawi. Kita kesel, tapi kita ngerti. Emosi dia pelan-pelan kebuka, dan kita ikut capek ngelihat dia muter-muter aja di antara trauma masa lalu dan ekspektasi masa depannya. Ini pas banget sih case-nya. Ini salah satu contoh kalau acting bagus itu nggak perlu harus jadi lebay. Cukup bermain dengan jujur, pakai perasaan, dan nggak harus Reza Rahadian lagi kan. Gak ikhlas kok kan kalau Jonathan malah diperankan sama Reza Rahadian. Ya memang bukan rezekinya aja. Intinya dua cast itu luar biasa, saking luar biasanya sesuai apa yang disebutkan produser dan sutradaranya. Kalau lo mau lihat film ini dari angle yang berbeda dan mau lebih dapat sakitnya, perhatikan mata mereka berdua.
Secara teknis, Sore ini cakep pakai banget dan terlalu sempurna sih. Lihat scene galeri pameran, yep, cakepnya luar biasa. By the way, aku baru tahu kalau ternyata foto-foto yang di galeri pameran itu adalah foto yang langsung ditangkap sama Dion Wiyoko. Wah anjir, keren loh bang. Ya begitulah intinya, cara mendeskripsikan sinematografinya yang terasa disusun dengan perasaan yang begitu tulus. Permainan warnanya, cahaya senjanya, auroranya, kota-kota Eropanya juga semua nggak cuma cantik, tapi relevan sama isi hati karakternya. Lo bisa ngelihat perasaan tokoh-tokohnya lewat langit seperti apa, lewat jalan kosong seperti apa, lewat air mata yang jatuh di Arktik dan tanpa suara. Oh my goodness. Scoringnya luar biasa, kalian akan sepakat kalau ngerti film ini emang sebagus itu. Soundtracknya nggak cuma jadi pengiring, tapi bener-bener masuk ke dalam sukma. Dan juga napas dari adegannya. Aku nonton di teater kecil loh, yang rata-rata kan soundnya itu dominan dari depan layar ya. Dan aku udah di posisi duduk paling atas, dan masih tetap kerasa terenyuh. Ada momen di mana musik muncul kayak lagi ngebisik gitu loh. Dan pas banget timingnya. Dan ini bikin emosi yang biasa aja jadi malah meledak-ledak. Yandi ini kayaknya ngerti banget kapan kita butuh ruang buat mikir dan kapan kita butuh ditemani musik supaya kita bisa nangis. Nangis doang nggak cukup, tapi nangis yang pecah mungkin. Semua itu berhasil dan nggak ada yang miss satupun, terutama part Sore dan juga klimaksnya. Salah satu kekuatan tersembunyi film Sore, Istri dari Masa Depan adalah endingnya yang nggak norak. Kau nggak akan temukan ending seperti ini. Ya mungkin ada, tapi tidak banyak. Nggak butuh adegan nangis lebay atau twist yang heboh. Cukup satu keputusan tenang yang bikin kita diam dan lo bakal keluar dari bioskop dalam kondisi mikir. Dan buat aku pribadi, itu lebih impactful. Film ini berhasil ngajak kita ngerefleksi tentang hidup, cintalah, waktulah, dan semua penyesalannya. Dan ya, akhirnya aku bisa bilang, ini salah satu film Indonesia terbaik dan epilog atau ending terbaik tahun ini. Bukan karena hype, tapi karena semua elemennya saling bicara di satu suara yang sama, penuh perasaan, penuh dengan makna, dan sepenuhnya jujur. Mungkin ada yang ngerasa kalau konsep time loop itu udah sering dipakai di film-film luar, sementara kalau film Indonesia ada, tapi beberapa doang. Dan Sore punya daya tarik yang berbeda, karena dia nggak fokus di science fiction-nya, tapi di makna dari waktu itu sendiri. Ini bukan soal gimana cara balik ke masa lalu atau memperbaiki masa lalu, tapi tentang apa yang lo lakuin kalau dikasih kesempatan kedua. Dan film ini ngasih pengingat kalau perjuangan itu bukan soal ngotot nyanjir, tapi soal tumbuh bareng. Dan kalau lo mau ngerasain itu semua, wajib banget nonton film Sore, Istri dari Masa Depan yang sangat sederhana tapi bisa kena ke siapapun. Film Sore, Istri dari Masa Depan adalah film Indonesia yang secara kualitas udah beda level. Dari konsep, treatmentnya, sampai eksekusinya, semua konsisten pakai banget. Nggak ada momen yang kerasa asal tempel atau tempelan genre atau apalah gitu. Semua elemennya jalan di satu tujuan dan rasanya kayak lagi nonton karya dari negara orang lain yang udah matang secara industrinya. Tapi justru kita lihat di sini ya, ini film Indonesia, real Indonesia. Rasa lokalnya terasa walaupun syutingnya hampir 95% di luar negeri. Sisanya ya di Indonesia. Intinya kalau lo nyari film lokal yang bisa bikin lo merenung sekaligus terharu, ya Sore, Istri dari Masa Depan wajib pakai banget ditonton. Ini bukan cuma film tentang cinta-cintaan, ini malah film tentang harapan, pengampunan, dan keberanian untuk bisa berubah. Dan kita semua pasti pernah ada di posisi Sore atau makan Jonathan. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike aja kalau kalian nggak sepakat dengan apa yang ku sampaikan dari tadi. Tapi share pendapat kalian di kolom komentar biar kita bisa tahu pendapat kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini yang jarang upload video. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, tetap positif dan jangan lupa bahagia.